Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12 mengenai kimia inti, yaitu unsur radioaktif. Apa itu unsur radioaktif? Jadi, radioaktif itu merupakan suatu zat yang mengandung inti yang tidak stabil, yang secara spontan akan memancarkan sinar atau radiasi, di mana kita akan mengenal yang namanya pita kestabilan. Di sini adalah gambar dari pita kestabilan. Jadi ketika N sama dengan Z atau jumlah neutron itu sama dengan jumlah proton, itu berada pada daerah pita kestabilan. Nah, konsep dari gambar pita kestabilan, isotop yang stabil itu terletak pada pita kestabilan. Jadi yang ini, yang N sama dengan Z itu adalah daerah pita kestabilan, sedangkan yang tidak stabil itu berada di atas, bawah, atau di luar pita kestabilan. Kemudian untuk unsur yang memiliki nomor 83 ke bawah itu bersifat stabil, kecuali teknisium dan prometium. Namun dapat memiliki isotop yang tidak stabil yang disebut dengan radioisotop. Kemudian yang ketiga, unsur bernomor di atas 83 itu pasti bersifat radioaktif. Yang keempat, unsur bernomor 83 ke bawah berada pada pita kestabilan, sedangkan bernomor di atas 83 itu berada di luar pita kestabilan. Nah, radioisotop dan unsur radioaktif itu dapat mencapai kestabilan dengan cara melepas sinar radioaktif dan partikel dasar. Sinar radioaktif itu merupakan sinar yang dipancarkan dari suatu reaksi inti, di mana kita akan mengenal macam-macam sinar radioaktif. Yang 3 sinar utama di sini ada alfa, ada beta, dan ada gamma. Jadi nanti semakin ke kanan, jadi daya tembusnya itu yang makin besar atau yang paling besar adalah gamma. Sedangkan daya ionisasinya untuk gamma itu menjadi semakin kecil. Jadi urutan daya tembusnya itu alfa, baru beta, baru gamma. Sedangkan daya ionisasinya itu kalau mau semakin besar berarti gamma, beta, baru alfa. Nah, ini adalah gambar dari daya tembusnya. Jadi untuk sinar alfa itu dia bisa menembus kertas saja. Kemudian kalau beta itu bisa menembus sampai aluminium, sedangkan gamma itu daya tembusnya bisa sampai ke timbal. Nah, sifat-sifat unsur radioaktif yang pertama dapat menembus kertas atau lempengan logam tipis, kemudian dapat mengionisasi gas, yang ketiga dapat menghitamkan pelat film, yang keempat dapat menyebabkan ZNS atau zinc sulfida berpendar, kemudian yang kelima dapat diuraikan oleh medan magnet. Nah, untuk jenis-jenis partikel dasar, ada beberapa partikel dasar yang kita harus tahu notasi beserta muatannya. Sinar alfa, ini notasinya adalah alfa dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Nah, alfa ini sama dengan helium ya, dia nomor massa dan nomor atomnya. Kemudian untuk sinar beta, ini muatannya negatif, jadi beta itu 0-1. Sedangkan gamma atau foton, ini muatannya 0 ya, gamma itu 00. Nah, elektron ini sama dengan beta ya, jadi dia simbolnya E, 0-1 muatannya. Sedangkan proton muatannya positif, ini sama dengan hidrogen ya, dia 1-1. Neutron itu muatannya 0, lambangnya adalah N10, kemudian positron atau antielektron. Nah, di sini simbolnya tetap E, tapi di sini yang bawah itu positif. Kalau elektron tadi kan dia negatif 1, sedangkan positron itu positif 1. Antiproton berarti di sini 1-1, deuteron atau deuterium itu adalah H21, triton atau tritium itu H31. Nah, kita harus hafal muatan yang ada di partikel-partikel ini untuk reaksi yang ada di radioaktif. Nah, untuk peluruhan inti, jadi inti yang tidak stabil itu akan mengalami peluruhan, yaitu proses perubahan dari inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil dengan beberapa cara. Yang pertama, inti yang terletak di atas pita kestabilan, itu nanti yang pertama dia dapat memancarkan sinar beta
atau elektron. Jadi nanti pada proses ini terjadi perubahan neutron menjadi proton. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi tadinya neutron, dia akan berubah menjadi proton disertai dengan pemancaran sinar beta ya atau elektron. Contohnya di sini ada karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6. Dia akan memancarkan elektron ya. Sehingga intinya akan menjadi nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Jadi nanti di sini inti dari peluruhan itu muatan di sebelah kiri itu nanti akan sama dengan muatan yang di sebelah kanan ya. Kemudian misal ada sulfur dengan nomor 35 dan 16, itu nanti kalau dia memancarkan elektron, nah jadi dia akan berubah menjadi klorin dengan nomor massa 35 dan nomor atom 17. Nanti total muatannya tetap sama. Jadi kan di kiri nomor massanya 35, di kanan juga 35 tambah 0 35, sedangkan nomor atomnya di kiri 16, di kanan yang Cl ini 17, elektronnya -1, 17 -1 itu tetap 16. Kemudian yang kedua itu memancarkan neutron. Sebagai contoh ada helium dengan nomor 5 dan 2. Nah, kalau dia memancarkan neutron 10, nah di sini tetap menjadi helium dengan nomor massanya tapi berubah menjadi 4, nomor atomnya tetap 2. Kemudian inti yang terletak di bawah pita kestabilan itu dapat memancarkan positron. Jadi pada proses ini terjadi perubahan proton menjadi neutron. Jadi proton 11 berubah menjadi neutron 10 dengan memancarkan positron. Ini positron sama dengan elektron ya yang saya katakan tadi dengan muatan 0,1. Contohnya di sini ada karbon 11,6. Kalau dia memancarkan positron, dia akan berubah menjadi boron. Jadi di sini karena positron itu 0,1, boronnya untuk nomor massanya tetap 11, sedangkan nomor atomnya menjadi 5. Kemudian yang berikutnya ada memancarkan proton. Contohnya di sini ada sulfur dengan nomor 3316. Dia memancarkan proton 11, kemudian akan berubah menjadi fosfor dengan nomor 3215. Yang berikutnya dia bisa menangkap elektron. Jadi elektron terdekat dengan inti. Jadi elektron yang berada di kulit K itu ditangkap oleh inti atom sehingga terjadi perubahan. Dari proton dia akan menangkap elektron berubah menjadi neutron. Contohnya, misal di sini ada kalium dengan nomor 4019, dia menangkap satu elektron, dia akan berubah menjadi argon. Nomor masanya ini 40, di sini 0 kan berarti totalnya 40. Argon di sini nomornya tetap 40, sedangkan nomor atomnya 19K, elektronnya kan di sini -1, berarti kan dia menjadi 18. Kemudian inti yang terletak di seberang pita kestabilan dengan nomor lebih dari 83 itu mencapai kestabilan dengan cara memancarkan alfa. Contohnya di sini ada polonium dengan nomor 21684, dia memancarkan alfa 42 menghasilkan inti timbal ya 21282. Intinya nanti muatan kiri akan sama dengan muatan yang kanan. Yang berikutnya ada reaksi inti. Reaksi inti ini adalah reaksi yang melibatkan perubahan jumlah neutron dan proton pada inti. Yang pertama ada reaksi peluruhan atau disintegrasi. Reaksi ini merupakan reaksi inti secara spontan dengan memancarkan sinar atau partikel tertentu. Sebagai contoh di sini ada timbal dengan nomor 214 dan 82. Dia di sini akan memancarkan sinar beta ya, 0-1. Nah, kemudian intinya akan menjadi bismut dengan nomor massa 214, nomor atomnya 83. Kemudian yang kedua ada reaksi transmutasi. Transmutasi di sini adalah reaksi penembakan inti dengan partikel menghasilkan nuklida baru yang bersifat radioaktif. Nah, nanti untuk reaksi transmutasi ada simbol T dalam kurung XYP. T di sini adalah inti target yang akan ditembak. Kemudian X adalah partikel yang akan ditembakkan atau proyektilnya. Y adalah partikel yang dipancarkan.
Kemudian P adalah inti produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, di sini ada aluminium, dia ditembak dengan alfa, sinar alfa. Nah, dia akan memancarkan neutron dan inti produk yang dihasilkan adalah fosfor. Intinya nanti nomor massa dan nomor atom kiri itu totalnya akan sama dengan nomor massa dan nomor atom yang ada di sebelah kanan. Atau kalau bisa saya tulis di sini menjadi 2713 Al, kemudian dalam kurungnya alfa ini adalah partikel yang ditembak, N di sini adalah partikel yang dipancarkan, kemudian produk hasilnya adalah 3015 P atau fosfor. Yang berikutnya ada reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti yang besar menjadi dua nuklida yang lebih kecil dan bersifat radioaktif. Contohnya di sini ada uranium ya. Uranium di sini ditembak dengan suatu neutron. Nah, uranium di sini nanti dia akan menjadi dua nuklida baru yaitu barium dan kripton dengan pemancaran 3 partikel neutron. Kemudian yang terakhir ada reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti yang kecil menjadi nuklida yang lebih besar. Nah, di sini ada hidrogen 1, 21 hidrogen dan 31 hidrogen. Dia akan menjadi 42 helium dan memancarkan neutron disertai dengan energi. Selanjutnya ada waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan inti untuk melurus setengah dari massa awalnya. Dengan rumus NT per N0 sama dengan setengah pangkat N, di mana N itu sama dengan T per T setengah. Jadi NT itu adalah jumlah atau massa sisa, N0 adalah jumlah atau massa mula-mula, bisa dikatakan sebagai massa awal, T adalah waktu dan T setengah adalah waktu paruhnya. Untuk kegunaan radioisotop digunakan sebagai perunut atau pelacak karena perpindahannya dapat diikuti berdasarkan radiasi yang dipancarkan. Nah, untuk bidang kedokteran, untuk isotop iodium 131 ini digunakan untuk diagnosis penyakit kelenjar gondok. Kemudian isotop natrium 24 ini untuk mengetahui penyumbatan darah pada urat. Sedangkan untuk bidang arkeologi, isotop C14 ini untuk menentukan umur fosil. Kemudian untuk bidang pertanian, ada isotop fosfor 32, ini untuk mempelajari cara pemupukan yang tepat. Untuk bidang hidrologi ada isotop natrium 24 untuk menentukan debit air dan mengetahui gerak lumpur pada sungai. Bidang biologi ada isotop C14 untuk mempelajari peristiwa fotosintesis. Kemudian di bidang kimia ada oksigen 18 untuk mempelajari mekanisme reaksi esterifikasi. Nah, untuk radioisotop yang kedua ini digunakan sebagai sumber radiasi karena daya tembus radiasi serta akibat dari radiasi terhadap bahan yang dilalui. Yang pertama pada bidang kedokteran ada kobalt 60 untuk terapi penyakit kanker. Kemudian di bidang pertanian untuk memberantas hama dan pembuatan bibit unggul. Di bidang industri untuk mengawetkan makanan atau minuman dalam kaleng. Kemudian yang ketiga, radioisotop itu digunakan sebagai sumber energi. Contohnya untuk PLTN dengan menggunakan reaksi fisi bahan bakar fosil uranium 92. Nah, kita akan mengerjakan beberapa latihan soal, ada 5 soal. Yang pertama, jika atom aluminium ditembaki dengan partikel X akan terjadi isotop fosforus. Sesuai persamaan reaksi Al ditambah X menjadi P plus neutron. Dalam persamaan ini X adalah apa? Oke, di sini ini adalah persamaannya. Ingat konsepnya nanti jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan kan? Nah, di sini di sebelah kiri Al nomornya 27. Sedangkan di sebelah kanan fosfornya 30 ditambah 1 kan berarti totalnya 31. Nah, di sebelah kanan baru 27, berarti 27 agar 31 berarti di sini adalah 4. Sedangkan untuk nomor atomnya di sini Al13, yang fosfor 15, neutron 0, 15 tambah 0 berarti tetap 15 ya. Berarti 13 agar jadi 15 perlu saya tambah 2. Nah, 42 ini berarti adalah suatu partikel alfa atau helium ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Jadi kita harus hafal ini jenis-jenis sinar yang ada. Kemudian nomor 2, peluruhan
Ca kemudian Xn menjadi Sc, X adalah apa? Oke, ini bisa kita terjemahkan menjadi ada kalsium ditembaki dengan partikel X akan menghasilkan Sc, skandium, dengan memancarkan neutron ya. Oke, berarti kita tinggal cek saja di sini Ca41. Di sebelah kanan ada 1 dan 42, berarti kan nanti totalnya adalah 43. 41 agar menjadi 43 berarti di sini 2, sedangkan untuk nomor atom yang bawahnya ini 20, di sebelah kanan 21, berarti di sini 1. 21 ini adalah suatu partikel deuteron. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang A. Ini ya, 21 itu adalah deuteron atau deuterium. Kemudian nomor 3, jika nuklida TH berturut-turut memancarkan 6 partikel beta dan 7 partikel alfa, maka akan menghasilkan apa? Oke, jadi kalau saya tulis di sini ada TH memancarkan 6 partikel beta, beta itu kan 0-1, 7 partikel alfa, alfa itu 42, maka akan menghasilkan apa? Oke, ini kan kalau saya terjemahkan nanti, ini kan 6 partikel sama saja nanti 6 di sini dikali 0. Nah, jadi nanti 0 tetapan, kemudian di sini 6 dikali -1 kan menjadi -6. Sedangkan yang alfa ini 7 kali 4 kan menjadi 28 ini, sedangkan yang bawah 7 kali 2 di sini menjadi 14. Nah, kita tinggal tentukan X-nya. Di sini sudah 234, di sini baru ada 28. Berarti 234 dikurangi 28 itu adalah 206 ya. Oke. Kemudian yang bawah di sini 90, di sini -6 dan 14, berarti baru 8 ya. Ini kan 8. Berarti 8 agar menjadi 90 di sini perlu 82. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah 20682 ini ya. PP atau timbal dengan nomor massa 26 dan nomor atom 82. Kemudian yang nomor 4, waktu paruh Cu atau tembaga adalah 128 hari. Jika semula disimpan itu adalah 0,8 gram dan ternyata tersisa 0,05 gram, maka unsur tersebut telah disimpan selama berapa hari? Jadi ini yang ditanyakan adalah T-nya ya. Oke, rumusnya adalah NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. NT adalah massa sisa, sisanya adalah 0,05, kemudian massa awalnya adalah 0,8 sama dengan setengah pangkat N. Ini kan bisa coret ya. Berarti ini menjadi 1/16 ya. Berarti 1/16. Berarti sama saja setengah pangkat 4 ya. N-nya adalah 4. Kemudian N itu adalah T per T setengah. N-nya di sini 4. Kemudian T-nya ditanyakan. T setengahnya sudah ada 128. Sehingga T 128 kali 4 adalah 512 hari. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 5, suatu radioisotop X meluruh sebanyak 87,5% setelah disimpan selama 30 hari. Waktu paruh radioisotop X adalah berapa? Oke, tetap NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. Di sini pernyataan jumlahnya dalam persen. Jadi kalau dia meluruh sebanyak 87,5%, persen itu kan penuhnya 100. Berarti sisanya kan 100 dikurangi 87,5 yaitu 12,5. Berarti kan 12,5 per 100 sama dengan setengah pangkat N. Ini bisa kita coret-coret. Berarti di sini adalah 8 ya. Berarti 1/8 itu sama dengan setengah pangkat 3. N-nya adalah 3. N itu T per T setengah. Yang ditanyakan adalah waktu paruh. N-nya sudah ada 3, T-nya adalah 30. Berarti 3 sama dengan 30 per T setengah. T setengah adalah 30 per 3, yaitu 10 hari. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari radioaktif kimia inti. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.